Bilang tadi cantik semuanya ya. Ibu juga cantik juga kok. Agus Dermawan ganteng ya. Jadi banyak orang yang libasul abror wa kulubum kulubul fujar. Jadi banyak orang berpakaian baik-baik. Oh, it's okay ya. Tapi hatinya serigala. Betul. Jadi saling mengancam, menghantam. Yang penting ini kesempatan, momentum, even momentum yang jempol buat saya. Betul. Kalau saya nggak ambil, maka bahaya. Jadi para pemirsa, mohon maaf lahir batin. Saya tidak menyakiti siapapun. Yang penting yang bisa mengetahui pemimpin yang baik, yang bagus dan benar adalah bukan siapa-siapa. Hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibda bin nafsik, mulai dalam jiwamu masing-masing. Mudah-mudahan kita akan selalu berbuat kebaikan. Maaf, bukan karena manusia, bukan karena siapapun, karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, amin insyaallah Pak KH. Pak KH, kita sudah ada penelpon nih yang juga ingin berpartisipasi. Sudah ada Pak Edi Junaidi dari Jakarta. Selamat pagi Pak Edi. Selamat sore maksud saya. Pak Edi silahkan. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan. Saya Pak Haji ya, Kiai Agus. Baik Pak Edi. Sholat itu kan imam itu pemimpin. Betul. Terus dalam sholat itu kan ada rukun. Misalnya kita belum selesai baca rukunnya, misalnya Fatihah belum selesai, imam sudah sujud. Terus tahiyat kita belum selesai, imam sudah salam. Itu kalau tahiyat itu karena terakhir, bisa nggak kita nerusin walaupun imam sudah salam? Iya. Nah, terus yang kedua, sholat itu didahului oleh takbir, terus ditutup dengan salam. Terus kalau yang ngusap muka itu maknanya apa? Ada nggak rukunnya dalam sholat itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan tadi pertama. Iya, misalnya kalau sholat gitu kan, imam sudah mendului meskipun bacaan makmum belum selesai. Imannya terlalu cepat. Yang penting Pak Edi, makmum tidak boleh mendahulukan imam. Pada saat imamnya terburu-buru dan imamnya terlampau cepat mungkin, ingat ya, kita jangan terlalu cepat juga, harus tumak ninah begitu ya. Kemudian apabila imam sudah mengatakan assalamualaikum, kita mesti tahiyat, lanjutkan tahiyat kita. It's okay, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha menerima ibadah kita. Yang pertama ya. Yang kedua adalah masalah yang kedua mengenai itu, bagaimana kita sehari-hari bisa menjadi pemimpin yang islami, imani dan ihsan. Iya, sehari-hari kita harus menjadi pemimpin yang islami. Tentunya harus mengamalkan aplikasi esensi sholat yang 5 waktu itu juga sudah. Kalau kita melihat kita berdiri ya, iktidal. Itu hukum kita iktidal pada saat kita jaya. Qiyaman, pada saat kita tsumma ja'ala min ba'di dha'fin kuwatan, saat kuat. Ya, tapi tsumma ja'ala min ba'di kuwatin dha'fan. Kemudian pada saat kita kuat, ingat kita ruku, dha'fan akan lemah lagi. Dan kemudian akan begitu sirkulasi kehidupan manusia. Itu punya makna esensi yang kuat. Tapi ingat bahwa kalau kita mengamalkan esensi sholat, insya Allah kalau sholatnya benar, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Bahwa sholat adalah mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat itu bisa menjaga kita sebagai benteng kehidupan manusia. Ya. Nah kemudian banyak orang yang sholat tuh Pak Edi, wala sholat. Banyak orang yang sholat tapi esensinya dia tidak pernah sholat. Yang dikatakan sholatnya rajin, tapi berbuat dosa besar juga rajin. Ya inilah yang tidak dibenarkan oleh agama. Kemudian pada saat kita mengusap muka, ya itu memang seakan kita luar biasa, artinya punya falsafah ya, bahwa ini selesai sudah, bahwa kita menghapus segala dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan wajah kita ini akan menjadi wajhun malih. Wajhun malih itu wajah yang mudah-mudahan selalu berseri-seri. Dengan sholat doa kita sebagai arba'un min ahli jannah, bahwa ahli sorga adalah termasuk wajhun malih, wajahnya cakep, bersinar, berseri-seri karena ibadah sholat. Insya Allah ya. Amin. Ahli sorga semuanya, amin ya. Amin. Jadi kalau kita lihat wajah pemimpin kita tidak berseri-seri, itu artinya apa tuh Pak KH? Ya. Itu sebaliknya, wajhun abis, wajahnya cemberut, suram aja. Kenapa? Itu ahli neraka itu seperti itu. Atau kurang tidur mungkin. Banyak juga kan sekarang gini Pak KH,
sholat bikin dosa lagi, sholat bikin dosa lagi. Mohon izin, saya mengatakan ahli neraka itu adalah bukannya saya menjudge bahwa orang itu neraka, tidak. Neraka dan surga itu adalah keputusan Allah. Tetapi dia punya ciri-ciri yang saya katakan tadi, bahwa orang yang sholat tapi wala sholat. Esensinya dia tidak pernah sholat. Nah, Pak KH, itu ciri-cirinya saya mau tanya. Tapi kita harus jeda sejenak kembali, ibu-ibu dan Pak KH. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Ensiklopedia.